Selamat pagi Jemaat GKJ Mergangsan yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Tidak terasa ya, kita sudah masuk ke pertengahan bulan. Kayaknya baru kemarin, tanggal 1. Kira-kira bagaimana kondisi finansial di pertengahan ini? Aman? Apalagi kita baru saja melewati tanggal kembar. Saudara yang dikasihi Tuhan pasti paham apa yang terjadi ketika tanggal kembar. Di e-commerce, biasanya pada tanggal kembar seperti 66, 55, atau 11-11, itu e-commerce, toko-toko online akan mengadakan diskon yang besar-besaran. Nah, tentu dengan cara penjualan yang berbeda dari biasanya. Mereka biasanya akan melakukan flash sale atau penjualan sale dengan waktu yang singkat, ataupun produk dijual dengan diskon yang cukup besar tapi dengan jumlah produk yang sedikit. Nah, hal itu tentu merupakan strategi untuk menarik para pembeli untuk menghabiskan uangnya untuk membeli produk-produk yang ditawarkan. Apabila kita tergoda, maka kita membeli produk itu dan bisa jadi kita sebenarnya punya di rumah. Tapi mumpung diskon dan diskonnya cukup besar, lalu kita berpikir bahwa ini bisa untuk stok bulan depan. Padahal kita di rumah masih punya banyak. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita mencoba untuk berefleksi. Memang benar, manusia adalah makhluk yang tidak pernah merasa puas. Karena bila dia punya satu keinginan, dan keinginan itu telah terwujud, maka akan muncul keinginan-keinginan yang lain. Pertanyaannya untuk kita semua, apakah keinginan itu harus kita wujudkan? Apakah semua keinginan kita, hasrat kita, itu harus kita wujudkan saat itu juga, detik itu juga? Pada pagi hari ini kita diajak untuk belajar dari penulis kitab Amsal. Bacaan kita diambil dari Amsal 21 ayat 20 yang demikian bunyi firman Tuhan. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Satu kali lagi. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang bebal memboroskannya. Jemaat yang terkasih, penulis Amsal ingin mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada yang salah ketika kita mencari uang, mencari rezeki untuk memenuhi kehidupan kita, memenuhi kebutuhan sehari-hari, ataupun memenuhi keinginan-keinginan kita. Sesuatu yang mungkin bukan menjadi prioritas atau kebutuhan kita. Tidak ada yang salah. Tapi pernahkah kita merasakan bahwa rasa-rasanya hasil jerih payah kita yang telah kita kumpulkan tadi, itu hanya lewat begitu saja. Kita rasanya nggak bisa merasakan hasil yang telah kita lakukan. Tiba-tiba di pertengahan sudah habis. Lalu di akhir bulan kita menyiksa diri kita luar biasa dengan irit. Itu bisa jadi karena kita mungkin adalah orang-orang yang bebal, yang suka memboroskan setiap berkat Tuhan yang telah kita cari itu. Penulis Amsal ingin mengatakan kepada kita bahwa segala sesuatu yang indah, harta yang indah, dan minyak, itu bisa kita rasakan keberadaannya, bisa kita nikmati hanya ketika kita bisa menggunakannya dengan bijaksana, bukan secara asal-asalan.
dan memboroskannya begitu saja. Sehingga ketika kita bisa mengelolanya dengan baik, maka kita benar-benar bisa merasakan kehadirannya. Atau mungkin saat kita butuh yang lebih banyak, ketika kita bisa menyimpannya, kita menghargai apa yang telah kita simpan tadi, kita bisa menggunakannya di kemudian hari. Itu cara kita untuk mensyukuri dan menikmati segala berkat Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita, karena kita sudah bekerja keras. Dan itu adalah cara yang bijaksana untuk mengelola setiap uang yang kita hasilkan dari jerih payah kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bebal, memboroskan uang hanya demi keinginan kita yang sifatnya sementara. Ingat, satu keinginan terpenuhi maka akan muncul keinginan-keinginan yang lain, dan itu tidak akan pernah habis. Dan segala sesuatu itu terjadi dengan proses. Tanpa proses, kita bisa kehilangan segala yang telah kita perjuangkan begitu saja. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita bawa setiap renungan kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang sungguh baik, pada pagi hari ini sungguh kami mengucap syukur sebelum kami memulai segala pekerjaan kami. Kami diajak oleh Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang ditulis oleh penulis Amsal mengajarkan kepada kami untuk dapat menjadi orang-orang yang bijaksana dalam mengelola setiap berkat-berkat Tuhan yang hadir pada kehidupan kami. Kami yang sudah bekerja dengan keras untuk memenuhi segala kebutuhan kehidupan kami diajarkan dan diingatkan kembali oleh Tuhan untuk berhati-hati dalam mengeluarkan atau membelanjakannya, sehingga setiap berkat Tuhan itu tidak kemudian lewat begitu saja, tetapi bisa benar-benar kami rasakan dalam kehidupan kami. Terlebih, kami juga dapat mensyukuri berkat itu dengan cara mempersembahkan persembahan yang terbaik dari hasil jerih payah kami untuk Tuhan, sebagai tanda bahwa kami sungguh mengucap syukur, kami sungguh berterima kasih karena Tuhan berkenan pada kehidupan kami. Tuhan berkenan untuk melimpahkan setiap berkat-Nya untuk kehidupan kami sehari-hari. Ajarkan kami untuk senantiasa setia melakukannya dalam kehidupan kami. Dan biarlah berkat Tuhan itu dapat benar-benar kami rasakan dan dapat kami nikmati dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan tidak pernah melepaskan kami dalam setiap pekerjaan tangan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun kami dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan, sehingga kami dapat bekerja dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, karena Tuhan beserta kami. Tuhan, demikianlah doa kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan mendengarkan setiap seruan doa kami. Yang kami doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa, kita perlu menjadi bijaksana supaya berkat Tuhan itu dapat benar-benar kita rasakan dalam hidup kita. Terlebih, kita dapat membawanya di hadapan Tuhan dengan penuh ungkapan rasa syukur. Selamat memulai pekerjaan. Sampai jumpa di lentera yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.